Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Gitu ya. Oke kawan-kawan, soal nomor 1 kita baca bareng-bareng aja. Nih, soal nomor 1. Salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN adalah mendirikan proyek industri bersama. Proyek industri yang berada di Indonesia adalah bla bla bla. A. Pabrik mesin diesel. B. Pabrik abu soda. C. Pabrik urea. D. Pabrik urea dan amoniak. E. Pabrik super fosfat. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa proyek industri yang berada di Indonesia adalah pabrik urea dan amonia gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D kawan-kawan ya. Ini bukan, ini wrong, ini wrong, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pabrik urea dan amonia. Yang itu lebih tepatnya kalau kamu tahu boleh itu saja. Ini berada di Aceh kawan-kawan ya. Ada di Aceh. Nah, kemudian pupuk urea dan amoniak ini dikelola oleh ini kalau mau tahu ya PT Pupuk ya PT Pupuk Iskandar Muda kalau nggak salah ya. Ini atau ASEAN Aceh ini namanya ASEAN Aceh Fertilizia gitu ya, yaitu sebuah penghasil pupuk. Dia menghasilkan pupuk dan ini merupakan hasil gagasan bersama dalam kerjasama ekonomi. Nah, ini merupakan hasil dari kerjasama ekonomi ya. Jadi ini kerjasama ekonomi dan industri, ekonomi gitu ya, ekonomi gitu kan ya, dan industri industri oleh negara-negara Asia Tenggara itu ASEAN itu ya kawan-kawan, di dalam ya negara Asia yang tergabung di dalam ASEAN gitu maksudnya. Dan dia didirikan di kawasan industri yang dan migas ya. Jadi ini pabrik ini didirikan di negara industri dan migas di mana ya tadi, di Lok Semawe, yaitu di Aceh kawan-kawan. Mulai ini pertamanya mulai direncanakan, yaitu mulai direncanakan, ada perencanaan dulu, mulai direncanakan gitu ya. Mulai perencanaannya itu tahun 1979. Kemudian dimulai pembangunannya, ini rencana lalu dibangunnya itu tahun 1981 kawan-kawan, dan mulai berproduksi itu tahun 1984. Jadi produksi pertamanya itu tahun 1984 karena lama membangunnya gitu kawan-kawan ya. Nah, itu barangkali kawan-kawan untuk soal nomor 1 ini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Begitu kawan-kawan. Understand? Ingat-ingat, jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2 gitu ya. Soal nomor 2. Kayak hanya nih. Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga, yaitu dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di antara negara dari kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal bla 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 A 5 Agustus 1967, B 10 September 1967, D ya, C 8 Agustus 1956, D 20 Oktober 1957, E 7 Januari 1984. Oke, pertama ya kita hadapi dulu markernya menjadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Gitu ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ASEAN ya, kalau maksudnya tidak di ASEAN gitu ya, karena kedinginan itu AC kawan-kawan ya, sorry. Jadi ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus. Nah, 8 Agustus tahun 1967 kawan-kawan. 1967. Oke, di mana nih? Di Bangkok, yaitu di Bangkok, Thailand. Nah, Bangkok, Thailand gitu kawan-kawan. Thailand. Oleh siapa? Oleh 5 negara. Nah, pertamanya itu ya, oleh 5 negara pendiri. Nah, makanya disebut 5 negara pendiri. Siapa saja? 1, ada Indonesia ya, tercinta negara kita ini gitu. Kemudian ada Malaysia. Tuh, Malaysia. Nah, makanya disebut 5 negara pendiri ini. Malaysia karena ada 5 gitu kawan-kawan ya.
Singapura. Nah, Singapura. Kemudian yang keempat itu ada Thailand, karena dilaksanakannya di Thailand, harus ada dong Thailand. Nah, gitu. Dan terakhir itu adalah Filipina, kawan-kawan. Filipina. Dan mereka mulai bergabung itu tanggal lah gitu ya. Tanggal 8 Agustus 808 1967. Jadi cek sama kita di option, ada nggak yang 8 Agustus? Nggak ada gitu ya. Yang ada juga 5 Agustus tahun 1967. Ini 8 Agustus 1965. Berarti yang inilah yang A aja mengerti ganti ya. Ini bukan 58. Sorry ya, salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki gitu ya. Sorry. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk kasus ini adalah yang A gitu, kawan-kawan. Dia itu ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh negara pendiri, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada yang mulai bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Begitu, kawan-kawan. Understand? Tidak minat, jadi mantap. Kalau mantap, next soal number 3. Nah, number 3. Perundingan antara Belanda dan Jepang yang mengawali penjajahan di Jepang, pendataan Jepang maksudnya ya, di Indonesia adalah perundingan bla bla A Linggarjati, B Rempia, C Rumroyen, D Bongaya, E Kalijati. Nah, gitu kan. Jadi yang mengawali penjajahan Jepang di Indonesia itu ada perundingan mana gitu pertanyaan ini maksudnya. Jadi Jepang menjajah Indonesia itu karena perundingan apa? Ada perundingan Linggarjati, Rempil, Rumroyen, Bongaya, atau Kalijati. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu itu masing-masing latar belakang terjadinya perundingan ini gitu. Ada perundingan Linggarjati, Rempil, Rumroyen, Bongaya, dan Kalijati. Nah, semuanya termasuk dengan isi perjanjiannya. Nah, ya udah, pertama berarti kita ada dulu mereka di semua jadi Semoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Pertama kita mulai dari perjanjian Kalijati dulu lah. Kalijati. Nah, Kalijati. Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati. Kalijatai gitu. Kalijati gitu kan. Kenapa disebut perjanjian Kalijati? Karena dia perjanjian ini dilakukan di Kalijati, kawan-kawan. Nah, nama yang ada di mana? Di Subang, Jawa Barat. Nah, gitu. Jadi disebut perjanjian Kalijati itu karena dia dilaksanakan di Kalijati, di Subang, Jawa Barat, Jabar, gitu aja ya. Biar gak capek nulis. Siapa yang capek nulis? Mana gitu ya. Jadi yang capek mah, oke, I'm sorry gitu. Just kidding, kawan-kawan. Nah, ini kemudian dia ini dilakukan pada tanggal 8 Maret nih, kawan-kawan, kalau mau tahu. Jadi perjanjian Kalijati itu dilaksanakan 8 Maret tahun 1942, berarti sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan ditandatangainya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Nah, karena sudah mulai ditandatangani ini, baru Jepang menjajah Indonesia. Yang memicu Jepang mengikuti Perang Dunia II, PD2, gitu ya. Itu kan, kawan. Lalu isinya apa? Isi Kalijati, isi perjanjian Kalijati itu hanya satu, yaitu apa? Dia ingin Belanda, dia isinya tuh ya. Isinya Belanda menyerah apa? Tanpa syarat gitu, tanpa syarat. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, gitu. Jepang saat itu berkuasa, karena berkuasa lalu dia menjajah Indonesia. Nah, karena negara yang paling lama menjajah Indonesia itu udah Belanda kan, ini 350 tahun kalau tidak salah gitu ya. Berarti kalau tidak salah, benar gitu kawan-kawan ya. Jadi Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, ini perjanjian Kalijati. Maka timbullah penjajahan Jepang di Indonesia gitu, karena ini memicu terjadi Perang Dunia Kedua. Ya udah, berarti ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang gitu kawan-kawan ya. Jadi perjanjian Kalijati ya, perjanjian yang atau perundingan, bukan perjanjian ya, perjanjian gitu ya, perjanjian atau perundingan yang mengawali penjajahan Jepang di Indonesia itu adalah perjanjian Kalijati. Dan untuk wawasan tambahan di sini makin dijelaskan kembali ini terkait dengan perjanjian yang lainnya. Berikutnya tadi ada perjanjian yang kedua, itu perjanjian atau perjanjian Renville,
Rempio. What is meaning perjanjian Rempio? Perjanjian Rempio itu adalah perjanjian antara siapa? Antara Indonesia dan Belanda. Kalau Rempio itu Indonesia dan Belanda, dengan Belanda gitu. Yang ditandatangani, TTD aja ya, yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, di atas kapal perang AS. Nah, kapal perang AS tapi ya. Itu kemudian perang atau perundingan ini dimulai ditandatangani tanggal 17 Januari dan kemudian dimulai tanggal 8 Desember 1947. Kan kalau ini mah ditandatangani ya 17 Januari 1948. Jadi setelah Desember kan itu tahun baru tuh 1948, yaitu tanggal 17 Januari baru ditandatangani. Kalau dimulainya itu tanggal 8 Desember tahun 1947 yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara. Ada yang disebut dengan Komisi Tiga Negara, KTN. KTN itu apa? Komisi Tiga Negara. Bolehlah tulis sini, Komisi Tiga Negara. Siapa saja? Yaitu diantaranya AS, Amerika Serikat, kemudian ada Australia, dan Belgia. Itu nih kawan-kawan. Lalu isinya apa saja? Nah, kalau isi perjanjiannya, isi perjanjian Rempio, diantaranya satu, nih, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah atau Jateng, tadi harus disingkat gitu ya. Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan Sumatera sebagai bagian wilayah aja ya Republik Indonesia. Nah, RI aja biar nggak capek nih. Kemudian yang kedua, disetujuinya. Nah, disetujuinya apa? Sebuah garis. Jadi ada sebuah garis nanti. Sebuah garis demarkasi. Demarkasi yang memisahkan antara kita. Bukan ya. Memisahkan Indonesia dan daerah daerah pendudukan Belanda. Nah, pendudukan Belanda gitu. Jadi garis demarkasi itu adalah daerah yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda gitu. Lalu yang ketiga, isinya itu adalah TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia, ditarik mundur dari daerah gitu ya, daerah kantongnya. Maksudnya kantongnya apa? Yaitu di wilayah pendudukan di Jabar dan Jatim. Di daerah Jabar dan Jatim gitu. Itu isi perjanjian